Sobat Agro, ketemu lagi sama Vida, masih di channel Agrozin ID. Tapi sekarang aku bukan dari taman miniku nih, aku lagi di pojokan kontemplasi di kamarku gitu. Sebelumnya aku mau tanya dulu sama Sobat Agro, kabarnya terutama selama masa pandemi COVID-19 ini gimana? Boleh dong di-share di kolom komen, misalnya selama pandemi ini aku jadi makin deket nih sama keluarga karena bisa menghabiskan waktu lebih banyak, atau aku terimbas pandemi, perusahaanku bankrupt, jadi aku dirumahkan, tapi malah ketemu sesuatu yang menjadi hobi baru dan akhirnya menguntungkan. Nah, kisah-kisah inspiratif seperti itu kayaknya perlu deh kita share untuk menyemangati teman-teman di luar sana, termasuk kita sendiri juga ya. Kenapa sih aku nanya gitu? Pertama, aku pengen Sobat Agro inget-inget deh, waktu di awal-awal pandemi gimana pola belanjanya untuk kebutuhan sehari-hari ya. Seingatku sih aku dulu tuh nggak berani ke pasar, bener-bener belanja itu cuma dari tukang sayur yang lewat dan online. Ingat banget waktu itu muncul banyak banget aplikasi buat belanja online, belanja sayur mayur dan buah gitu, misalnya tokobuah.com, sayur-sayuran.com. Aku nggak sebut aplikasi yang benernya ya, soalnya kita sama sekali nggak di-endorse nih. Terus ingat lagi, kebanyakan isi kantong belanjaan Sobat Agro apa? Mostly sayur, buah, vitamin. Dari yang tadinya nggak suka makan buah, tiba-tiba karena harus dituntut fit, jadinya bisa makan buah tuh sehari sampai berkali-kali. Nah, ternyata pola belanja masyarakat yang seperti itu justru menyebabkan sektor pertanian menjadi sektor yang pertumbuhannya melejit di tengah melemahnya perekonomian nasional gara-gara pandemi COVID-19. Menurut data dari BPS, sebentar ya, kalau angka aku harus cek biar nggak salah. Nah, jadi menurut data dari BPS, pertumbuhan domestik bruto sektor pertanian itu tumbuh sebesar 2,59% secara year on year di kuartal keempat tahun lalu, tahun 2020. Yang bikin sektor pertanian punya ranking bagus ya gara-gara permintaan dari kita-kita juga, khususnya permintaan terhadap komoditas hortikultura alias komoditas tanaman budidaya perkebunan, lebih tepatnya lagi komoditas sayuran, buah-buahan, dan tanaman obat. Pertumbuhan dari subsektor hortikultura ini sampai 7,85% sendiri. Mau tahu nggak komoditas apa yang paling tinggi pertumbuhannya? Yuk, kita sambil baca data dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Jadi, menurut data tersebut, yang paling tinggi pertumbuhannya itu adalah cabai rawit sebesar 12,33%, pisang sebesar 8,38%, dan mangga sebesar 2,86%. Nah, permintaan yang melonjak terhadap hasil produksi hortikultura itu pada akhirnya juga memunculkan tren baru, yaitu urban farming. Urban farming maksudnya menanam sendiri tanaman budidaya yang terjadi di perkotaan. Ayo, siapa di antara Sobat Agro yang ternyata jadi bagian dari tren urban farming ini? Boleh dong, aku pengen tahu, share di kolom komen kenapa sih bisa mulai urban farming. Alasannya pasti beda-beda. Ada yang memang untuk mencukupi kebutuhan sendiri dan keluarga, ada juga yang bosen karena work from home terus, akhirnya butuh untuk melakukan kegiatan yang lain yang bisa dilakukan dari rumah. Atau ada juga yang mungkin sekedar ikut-ikutan tapi pada akhirnya jadi ketagihan. Nah, subsektor hortikultura juga meningkat tajam karena urban farming ini. Jadi bukan hanya penjualan hasil produksinya yang meningkat, tapi penjualan benih hortikultura pun ikut meningkat.
Masih menurut data dari Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, penjualan benih hortikultura ini meningkat sampai 5%. Udah gitu, nggak cuma tanaman sayuran dan buah-buahan yang tiba-tiba melejit kepopulerannya. Seperti yang Sobat Agro tahu, tanaman hias juga semakin banyak diminati, bahkan sampai memunculkan petani-petani dari generasi milenial. Ekspornya saja meningkat sampai 3 kali lipat. Kemudian pada November 2020 tercatat sudah 333 juta pieces tanaman hias yang mampu diekspor oleh Indonesia. Dukungan penuh dari subsektor hortikultura terhadap pertanian Indonesia inilah yang pada akhirnya membuat Kementerian Pertanian di bawah arahan Menteri Pertanian kita, yaitu Bapak Syahrul Yassin Limpo, memiliki program-program strategi untuk semakin memajukan subsektor hortikultura. Hortikultura salah satu komoditi atau salah satu sektor kegiatan di Kementerian Pertanian yang 2021 harus bisa lebih operasional, lebih mengoptimasi seluruh apa yang ada. Oleh karena itu memang kita berharap bahwa kekuatan yang ada di Horti akan ditumpahkan oleh Dirjen bersama pemerintah daerah untuk melihat apa-apa yang menjadi masalah yang terkait dengan Horti yang harus dilakukan upaya keras mempersiapkan terutama pada daerah-daerah yang defisit Horti yang ada, yaitu dengan program Kampung Hortikultura. Kampung Hortikultura ini mengusung konsep One Village, One Variety, alias satu desa, satu varietas. Sebenarnya sih konsep ini sudah nggak asing di bidang pertanian ya. Kalau Jepang juga sudah menerapkan konsep One Village, One Product. Kemudian negara-negara yang juga memakai konsep serupa One Village, One Product ini sebut saja ada Thailand, ada India, Nepal, sampai Kamboja. Komoditas apa yang akan dikembangkan di sebuah kampung atau desa pada akhirnya tergantung dari agroekosistem alami yang ada di kampung atau desa tersebut. Seperti apa sih gambaran kampung hortikultura? Jadi, kampung hortikultura dibangun dalam satu wilayah administratif desa. Kemudian memiliki luasan antara 5 hektar sampai 10 hektar. Ini tergantung kepada komoditas yang nantinya akan dihasilkan dari kampung tersebut. Seperti misalnya kalau untuk tanaman sayur dan buah, minimal lahan yang diperlukan seluas 10 hektar. Sementara untuk tanaman obat, minimal lahan yang diperlukan seluas 5 hektar. Nah, mungkin Sobat Agro bertanya-tanya, kenapa kampung? Kenapa skalanya kampung? Kenapa tidak langsung provinsi misalnya? Jadi memang supaya lebih terkonsentrasi dan terfokus. Fokusnya memang di desa-desa dengan sasaran utama adalah petani yang memiliki lahan sempit. Jadi luasan minimal 5-10 hektar tadi itu bukan hanya berupa hamparan, tapi merupakan total dari luasan lahan yang akan dibangun di kampung atau desa tersebut. Nantinya kampung-kampung tersebut akan dibantu oleh Kementan mulai dari benih yang unggul, lalu saprodi atau sarana produksi, kemudian pengendali OPT atau organisme pengganggu tanaman, sampai sarana dan prasarana lain pasca panen serta pengolahan. Selanjutnya, produk yang dihasilkan juga akan diregistrasi dan disertifikasi untuk memudahkan monitoring dan pengontrolan kualitas. Dan jangan khawatir juga nih, karena pembinaan dan pembimbingan akan terus dilakukan oleh Kementan secara intensif mulai dari hulu hingga hilir. Seperti apa rencana pembagiannya? Yuk kita baca dari data Direktorat Jenderal Hortikultura ya. Jadi rencana pengembangan 1000 kampung hortikultura ini terdiri dari 200 kampung bawang merah, 200 kampung cabai besar,
167 kampung durian, 75 kampung kelengkeng, 72 kampung alpukat, 68 kampung bawang putih, 61 kampung manggis, 56 kampung pisang, 50 kampung tanaman obat, 47 kampung mangga, 45 kampung jeruk, 30 kampung cabai rawit, 25 kampung kentang, 15 kampung sayuran daun, 4 kampung bawang bombay, dan 2 kampung buah naga. Pengembangan hortikultura melalui pendekatan kampung ini juga diharapkan oleh pemerintah dapat menjadi jalan masuk alternatif bagi beberapa fasilitas pendukung lain dari berbagai sumber, seperti misalnya permodalan, mekanisasi, pengairan, kelembagaan, pemasaran, sehingga pada akhirnya dapat membantu terbentuknya korporasi petani. Tapi yang pasti, melalui program Kampung Hortikultura ini, Kementan ingin menyasar peningkatan kesejahteraan petani secara langsung lewat pengembangan hasil produksi hortikultura mereka, dan pada akhirnya membantu mengembangkan area di sekitar mereka menjadi area agroeduwisata. Tapi Sobat Agro perlu tahu bahwa gerakan 1000 kampung hortikultura ini baru merupakan satu dari total 3 langkah yang diambil oleh Kementan untuk mengembangkan hortikultura pada periode 2021 sampai 2024. Apa 2 langkah lainnya? Yaitu penumbuhan UMKM hortikultura dan digitalisasi pertanian melalui sistem informasi. Dalam mengembangkan kampung dan UMKM hortikultura, dibutuhkan integrasi yang baik dari hulu ke hilir. Menurut Direktur Jenderal Hortikultura Kementan, yaitu Bapak Prihasto Setianto, fokus yang akan dilakukan di hulu seperti misalnya peningkatan kualitas perbenihan dan tata kelola produksi yang ramah lingkungan. Sementara fokus yang akan dilakukan di hilir seperti misalnya memfasilitasi bahan baku industri, mendukung ketahanan pangan, serta mendukung ekspor. Kalau soal digitalisasi pertanian, ada beberapa sistem informasi yang sedang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Hortikultura. Seperti misalnya early warning system, kemudian ada registrasi kampung hortikultura, dan masih banyak lagi. Nah, tentunya strategi-strategi untuk pengembangan hortikultura di Indonesia oleh Kementan tadi akan berhasil sepenuhnya kalau mendapat dukungan juga nih, yaitu dari masyarakat yang antusias untuk menjalankannya, juga komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah. Pantas waktu itu aku pernah baca cuitannya Kang Emil, Gubernur Jawa Barat. Jadi dia bilang dicari 5.000 milenial yang mau jadi petani di Jawa Barat. Terus dia pun menjelaskan dalam threadnya itu bahwa Jawa Barat sedang mencari 5.000 petani milenial yang nantinya akan ditempatkan di desa-desa di wilayah Jawa Barat, di mana semua pemodalannya mulai dari lahan, pembibitan, sampai kemudian pemasaran produksi pertaniannya akan didukung penuh oleh Pemda. Kalau Sobat Agro penasaran, baca artikelnya di situs Agrozin ID ya. Linknya nanti aku taruh di box description. Nah, semangat-semangat seperti itu tuh yang perlu untuk terus kita tanamkan dalam diri dan juga terus kita jaga supaya pertanian Indonesia bisa bangkit. Dan semoga kedepannya tidak hanya dari subsektor hortikultura saja. Itu saja diskusi kali ini Sobat Agro. Terima kasih banyak sudah mau menonton sampai habis. Sebarkan ke teman-temannya kalau Sobat Agro suka dengan isu ini. Dan tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dah.